Oke, simple present tense. So, simple present tense itu adalah jenis tenses yang paling gampang sekali. Jadi digunakan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang paling simple. Contohnya untuk kegiatan sehari-hari. For the example like this on your slide. What do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Jadi kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya I take a shower. Mandi, saya mandi. Sejak kecil sampai besar kan kalian pasti sudah mandi sudah ribuan kali, bahkan jutaan kali mungkin. Jadi nggak mungkin kan seumur hidup cuma mandi satu kali. Nah, so we can use this kind of sentence. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini dalam kalimat di simple present tense. I take a shower, saya mandi. Loh Bu, saya dulu di SD katanya Bu Guru bahasa Inggris mandi itu take a bath. Kok sekarang Bu Rina pakainya take a shower? Apa bedanya? Ada yang tahu? Take a shower and take a bath? No one? Seperti di gambar, kalau take a shower, pakai shower. Itu aja simpelnya. Kalau take a bath, pakai cebok. Bahasa Jawanya, apa bahasa Indonesianya? Gayung. Pakai gayung. Nah, itu pakai bak mandi. Itu namanya take a bath. Jadi take a shower pakai shower, take a bath pakai gayung. Kalau yang di rumahnya apa ini? Yang pakai tidur-tidur sambil tidur, mandi sambil tiduran, itu apa ya namanya? Apa? Bathtub. Bathtub. Oke, TUB bacanya tab. Bathtub. Tuh. Sekarang berikutnya, I drink water. Saya minum air. I-nya subjek, drink-nya predikat sebagai verb kata kerja, water objeknya. Simple aja, kita kan minum air memang kegiatan sehari-hari kita ya, udah sering dilakukan. So we can use I drink water. Kalimat ini secara grammar sudah tepat, tapi alangkah lebih bagusnya untuk makanan, minuman itu usahakan kasih tempat. Contoh, I drink a glass of water. Saya minum segelas air. I eat a plate of rice. Saya makan sepiring nasi. Jadi ada tempatnya. Kayak kelas sebelumnya tadi. I eat chicken. Itu juga jangan. Chicken itu kesannya ayam. Ayam yang nggak diapa-apakan, kamu makan. I eat chicken. Jadi kalau mau menyebutkan saya makan ayam, ya ayamnya diapain? I eat grilled chicken, lah ayam yang dipanggang. I eat fried chicken, ayam yang digoreng. I eat boiled chicken, ayam yang direbus, gitu loh. Jadi intinya kalau untuk makanan minuman itu usahakan ada tempatnya dan juga jelas pengolahannya itu diapain. Kalau kamu hanya menyebutkan I eat chicken agak serem ya. Ada chicken dimakan hidup-hidup mentah-mentah gitu agak serem. Tuh, lalu berikutnya, I sleep. Saya tidur. My mom sleeps in the kitchen. Ibu saya tidur di dapur. Boleh. Kan bikin kalimat bebas aja kan? Ya kan? Kita juga nggak tahu. Zaman sekarang juga pasti masih ada orang yang tidur di dapur. Mungkin yang rumahnya kecil. Jadi satu sama dapur lah. Kan nggak salah juga. Tuh, jadi contoh-contoh kalimatnya simple-simple aja. Dan di simple present ini menggunakan verb one. Apa itu verb? Kata kerja. Dalam bahasa Indonesia dia berarti predikat melakukan suatu pekerjaan. Nanti akan kita bahas. Next slide. So, what is simple present tense? Apa itu simple present? It is generally used for action that are factual, normal, or regularly. It is sometimes called habitual action. Habitual action or daily routines are actions that occur in the present but are not necessarily happening right now. Jadi biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, habitual action atau daily routines, yang hampir mirip sama kejadian saat ini. Jadi simple present ini berbeda sama, hey, what are you doing? Oh, I am drinking. I am drinking water tadi. Kalau yang di simple present kan I drink. Tapi kalau di present continuous, apa yang kamu lakukan saat ini, I am drinking. Nanti akan saya jelaskan bedanya. Dalam simple present tense, penggunaannya ada beberapa hal. Jadi yang pertama untuk regular habits atau daily routine. Misalnya kalian berolahraga atau main sepak bola sering secara rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali sama teman-teman, boleh pakai simple present ini.
I play soccer. I-nya subjek, play-nya adalah predikat, soccer ya kegiatannya. Tuh. The school opens every morning at 7 a.m. 7 a.m. itu pagi atau malam? Pagi. Pagi. Okay. He always forgets her bag. Dia selalu lupa tasnya. Loh Bu, lupa tas kan nggak sering-sering, maksudnya jarang-jarang kan orang lupa sama tasnya. Nah ini kasusnya berbeda. Di sini dia ada kata-kata always, selalu. Berarti nggak hanya sekali, 2 kali. Jadi sudah menjadi rutinitas si dia ini selalu ketinggalan tasnya, lupa bawa tas. Jadi bisa dipakai. Berikutnya, every 12 months the earth circles the sun. Setiap 12 bulan bumi mengelilingi matahari. Ini kan sudah rutin. Jadi boleh pakai yang ini. Berikutnya yang kedua, berdasarkan fakta. Cats like milk. Tapi Bu, saya punya kucing nggak suka minum susu. Ya, tapi secara generalisasi, kalau digeneralisasi memang kebanyakan kucing kan suka minum susu. Jadi boleh pakai kalimat ini. Caracas is the capital of Venezuela, sama seperti Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, kan sudah pasti, sudah fact ya, kenyataan ya. Lalu windows are not made of wood. Jendela tidak terbuat dari kayu, mungkin ada yang terbuat dari aluminium segala macam, jadi boleh menggunakan sistem kalimat seperti itu. Berikutnya yang ketiga, penggunaannya berdasarkan schedule events in the near future. Contoh, kapan sih bisnya berangkat? Oh, the bus leaves tonight at 6 p.m. Itu aja. Jadi bisnya meninggalkan atau pergi malam ini jam 6. When do we board the plane? Kapan pesawat kita terbang? Nah, the party starts at 8 o'clock. Kapan pestanya mulai? Iya, nanti jam 8. Nah, itu boleh pakai seperti ini. Lalu dalam kalimat keterangan waktu yang digunakan dalam simple present ini biasanya menggunakan ini. Always apa? Always. Lalu. Selalu. Often. Seringkali. Sering. Usually. Biasanya. Biasanya. Sometimes. Kadang-kadang. Ini bacanya bukan sometimes, bukan som, tapi sometimes. Ya. Rarely. Jarang. Jarang. Rare itu jarang. Never. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini yang kadang orang masih bingung antara jarang sama tidak pernah, frekuensinya makna. Tahu ya, kalau jarang ya masih pernah, cuman jarang-jarang. Tapi kalau tidak pernah itu 0 nilainya. Ya. Every day. Tiap hari. Every week. Tiap minggu. Every year. Tiap tahun. Every house. Tiap rumah. Tiap rumah. House. Saya bilang house. Kalau jam itu hour. Meskipun tulisannya hour. Tapi bacanya hour. Oke. Duh, ada rumus-rumus. Dah, nggak usah direken. Abaikan saja. Lanjut. Berikutnya. Langsung ke soal. Sebelum kita ke sini, saya mau pindah ke papan tulis Zoom dulu. Bentar. Nah, ini papan tulis saya. Jadi dalam bahasa Inggris, saya selalu bilang, kotaan ini kalau kalian nggak hafal, kalian nggak bakal bisa bahasa Inggris. Ini penting sekali. Meskipun kalian jadi wali kota di luar negeri, bahasa Inggris kalian akan kacau kalau ini aja kalian nggak hafal. Sebenarnya bukan nggak harus dihafalin sih, tapi paling nggak paham lah. Oh, ini penggunaannya seperti ini. Oh, ini digunakan kalau gandengannya ini. Yuk lanjut. Subjek dalam bahasa Inggris apa saja? Biasanya disingkat anak-anak ayu dewe. I, you, we, they, your, Tidak ada your. he, she, it, it. Ini ya, I apa anak-anak?
I am. Saya atau aku. And then you, Kamu. they, Mereka. he, Kita. he, Dia laki-laki. she. Dia Dia perempuan. perempuan. S kalau ketemu H, bacanya jangan biasa saja. S ketemu H, mulutnya agak mencucu. She. Gitu. Jadi kalau kamu cuma bilang si biasa, itu jadinya ini. Ini bacanya si biasa. Ini si biasa. Tapi kalau ini agak mencucu. Jadi she, gitu ya. Gak apa-apa muncrat-muncrat sedikit, pokoknya kelihatan keren bahasa Inggrisnya. Tuh. Lalu berikutnya, it itu apa? It itu apa? Itu. Itu. Oh, bener. Itu, ya itu. Tapi dia ditujukan untuk satu benda. Hewan. Lalu yang ketiga, misalnya ibu hamil, janinnya itu sebutannya it. Meskipun dia sudah moving, sudah bergerak di dalam perut, tapi tetap sebutannya it. Sampai dia lahir, baru disebut sebagai subjek manusia. Gitu. Itu ya. Udah pintar. Sekarang to be. To be ini apa? Gampangnya to be ini gandengannya, pacarnya, pasangannya. Jadi nggak boleh selingkuh. Sudah ada ketetapannya. Jadi I, pacarnya, M. You, R. they, R. we, R. he, Is. she, Is. it, Is. cara menentukan dia MR apa is itu gampangnya kalau saya ngajarin hitung kepala. Kalau M jelas, M sudah punyanya I, nggak boleh dipakai subjek siapapun juga. Sudah pasangan dunia akhirat karena itu. Ya, jadi misalnya nama orang, contoh Denny. Denny kepalanya berapa? Satu. Kalau gitu tubinya apa? M, apa R, apa is? Is. Pinter. Kalau misalnya Susi and Budi, kepala mereka ada berapa? Dua. Tubinya apa? M, apa R? Pinter. Dulu pernah ada case di Malaysia, kembar siam lahir, badannya satu, kepalanya dua. Kalau seperti itu, dia tubinya M, R, apa is? R, karena pasti memiliki dua nama yang berbeda. Ya, jadi pokoknya selalu hitung kepala. Kalau dia badannya banyak, kepalanya satu, M, R, apa is? R. Is. Kepalanya satu, badannya banyak. Oh, is. Tetap hitung kepala. You have to be careful with that. Jadi harus hati-hati ya. Gampang tapi mengecoh. Sekarang, to be itu kan ada dua bentuk present sama bentuk past. Memang sekarang kita lagi proses mengerjakan, mempelajari tentang yang present. Tapi nggak ada salahnya kita satu kotaan ini kalian hafal juga. Sekarang, I was, apa I were? Was. Yes. Was. You? You were. Were. Yes. They? Were. Were. We? Were. He? Was. Was. She? Was. Bukan was, Rek. Bukan was. Was. Bukan wash. Kalau wash itu nanti mencuci. Nah, ini saya tulis di bawah. Ini wash. Wash. Ya. Tapi kalau ini was. Santai aja ngomongnya. Lanjut. It was apa were? Was. Denny? Was. Denny Was. kepalanya berapa? Satu. Berarti Was. Was.
Susi and Budi. Where. Where? Kok malah where? Apa Where? kan? Where? Anywhere. Lagunya Mbah Surip. Where are you going? Anywhere. Kalau ini where. Ya, hati-hati lagi. Gak apa-apa, kita sambil belajar. I do apa I does? Do. Do. You do atau you does? Do. You do apa you does? Do. Do. Ayo, bingung semua. Do. Does. Do. They do apa they does? Do. We, Do. he, Does. Does. she, Does. it, Does. Danny. Do. Does. Does. Ayo, Danny. Does. 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 Salahnya Does. satu. Does. Does. Susi and Budi. Do. Jadi gampangnya gini. Denny ini kan kepalanya satu, sudah jelas dia laki-laki, berarti dia bisa diganti dengan he. Ininya semua sama, antara he dan Denny, podo, sama. Lalu yang ini, Susi and Budi. Kalau Susi dan Budi ini bukan kamu, berarti dia kata gantinya bisa diganti they. Ya, paham? Lanjut. I have apa I has? I have. Have. You have apa you has? Have. They, Have. we, Have. he, Has. she, Has. it, Has. Denny, Has. Susi and Budi, Have. Have. Susi and Budi, Have. have. Good. Ini simple kayak gini, kalau kalian nggak hafal, buyar bahasa Inggris kalian. Trust me. Tuh, jadi paling nggak ini paham lah. Kapan menggunakan do, does, ini punyanya siapa, ini punyanya siapa, gitu aja. Dan kembali lagi ke simple present tense. Ini menggunakan yang namanya V. Dia singkatan dari verb. Verb adalah kata kerja. Tapi kata kerja yang dipakai adalah verb satu. Jadi kata kerja bentuk yang paling dasar. Contoh, swim, berenang. Apalagi? Cook. Cook, memasak. Read. Read, membaca. Sleep. Sweep, nyapu. Sleep. Sleep, tidur. Tak. Hah? Cut. Kecil suaranya. Cut, Mam. Cut, memotong. Yuk, satu mahasiswa satu. Play. Play, bermain. Run. Run, berlari. Eat. Eat, makan. Drink, minum. Walk. Hah? Walk. Fly. Si. Fly malah. Play, woi. Bukan play. Fly, Mami. Fly. Oh, fly, sorry. Sebentar. Ini bacanya, L-nya nggak dibaca. Dia walk. Kalau ini bacanya walk. Hati-hati. Berjalan ini bacanya walk. Bekerja bacanya work. Oke, tadi ada fly, terbang. Apalagi? Forgive. Hah? Forgive. Forgive. Oh, maafkan. Angel ini. Ayo. Apalagi? Sudah? Dah. Jadi, Fight, man. kenapa? Fight. Fight. Boleh? Sekalian naik, attack, menyerang. Sekalian naik, punch, meninju. Oh, pakai kekerasan kabeh ini. Intinya pokoknya verb itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia dia termasuk predikat yang melakukan suatu pekerjaan, gitu ya. Yang paling penting ini hafal. Ini kalian catat di buku paling halaman paling depan bahasa Inggris. Ini deh aman lah.
Oke, lanjut ke PowerPoint. Yuk, kembali ke sini. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu intinya sama. Sama-sama bentuknya ada 3. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat tanya. Sama. Cara penggunaannya sama juga. Kalau di Indonesia ada SPO, subjek, predikat, objek. Di sini sama juga. Contoh untuk bentuk positif. I play football, you play, we play, they play, he plays, she plays, it plays. Loh Bu, kenapa untuk he, she, it kok pakai S? Ada yang tahu? Karena Mengganti mereka itu is, Bu. Mam. is. Pinter, karena pengganti is. Karena kan memang sistemnya pakai verb, nggak usah is-isan, nggak usah to be-to-be-an, karena sudah ada verb, jadi dia diambil aja S-nya. Jadi nanti bisa berupa S, ES, atau IES. Tuh, nanti tergantung. Ada nanti penjelasannya. Tuh ya. Bu, kenapa kok harus seperti itu? Ya memang patokannya seperti itu. Bahkan orang luar negeri pun nggak tahu. Tuh, ikutin aja aturannya. Untuk bentuk negatifnya. Negatifnya ini pakai kata tidak. Suatu yang negatif kan pasti ada tidaknya. Ya udah tinggal nulis don't apa doesn't aja, tergantung subjeknya apa tadi yang di Microsoft Word tadi. Jadi don't ini singkatan dari, Do not. ada yang tahu? Do not. Not. Pinter, artinya tidak. Kalau doesn't? Does not. Does not. Does not. Yes. Saya tulis di bawah. Nah, kapan menggunakan don't, kapan menggunakan doesn't, sama seperti yang di Microsoft Word tadi. Jadi tergantung subjeknya apa. Tuh. Sekarang untuk question-nya. Ini yang contoh di sini masih menggunakan do sama does yang posisinya di depan. Kalau do sama does posisinya di paling depan, dia artinya apakah. Loh, Bu, apakah bukannya what? Salah. What itu apa? Bukan apakah. Loh, Bu, bukannya apa sama apakah sama? Different, berbeda. Hey, apakah ini bolpenmu? Yes, no. Hanya itu jawabannya kalau apakah. Tapi kalau apa, itu jawabannya berupa penjelasan. Apa yang kamu lakukan? Oh, yes, yes. Nah, kan nggak nyambung. Jadi kalau apa, itu berupa penjelasan. Kalau apakah do atau does di depan, dia jawabannya hanya 2. Kalau enggak yes, ya no. Udah itu aja. Cara penggunaannya gimana? Sama seperti bentuk positif. Do sama does tergantung subjeknya apa, lalu kemudian diikuti verb-nya apa. Udah gitu aja. Ya. Terus, cara penggunaan pemakaian S dalam verb-nya, penambahan S atau ES atau IES itu gimana sih sistemnya? Ini sistem paten. Memang sudah dari sananya. Contoh go. Go jadi goes tulisannya. Bacanya goes. Bukan goes, goes. Kiss, karena sudah ngeses di belakangnya, tinggal nambahi ES, kisses. Watch, juga sudah ngeses, watches. Wash, sama, jadi washes. Fix, meskipun X ini enggak tapi kan penyebutannya ngeses ya. Jadi dia tambah ES, fixes. Tuh. Lalu study. Study karena belakangnya Y, jadi ditambah EES. Loh Bu, kenapa tidak berlaku untuk play? Ya memang seperti itu. Jadi kalau study, dia berubah jadi tulisannya gini, studies. Bacanya studies. Study, studies. Play, please. Udah. Itu aja. Yang lain seperti membeli, berlari, tanggal nambahi S saja. Bukan ES atau IES. Gampangnya gitu. Kalau tadi do sama does di depan, itu kan artinya apakah. Sekarang, gimana kalau pakai WH question, Bu? Jadi berupa penjelasan jawabannya. Ya udah, caranya gampang sama yang tadi, hanya tinggal ditambahi 5W1H. Apa sih 5W1H? What? Apa? Terus, why? Kenapa? Mengapa? When? Kapan? Where? Di mana atau kemana? Who? Siapa?
How? Bagaimana? Gitu. Jadi tinggal nambah di depan aja. Sistemnya sama. Contoh, what do you do on Saturday morning? Apa? Bukan apakah lo ya. Apa yang kamu lakukan di minggu pagi? I have breakfast in a restaurant. Saya sarapan di restoran. What does she do on weekdays? Apa yang dia lakukan di hari kerja? She does exercise. Exercise ini olahraga. Sport itu menyebutkan jenis olahraga. Jadi kalau hobimu olahraga, bukan my hobby is sport. Salah. My hobby is doing exercise. Jadi exercise itu berolahraga. Itu ya, hati-hati. Lalu lanjut. When do you go to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? We go to school on weekdays. Kita pergi ke sekolah di hari kerja. When does he play soccer? Kurang. Kapan dia bermain sepak bola? Dia bermain sepak bola pada hari Rabu. Dah, contohnya gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal-soal? Tidak ada? Oke, kita coba ini dulu. Kita kerjakan bersama aja dulu. Daripada dibikin PR nanti. Can you see number 2? Bisa kelihatan nggak yang nomor 2 ini? Atau bisa dibuka Google Classroom-nya masing-masing sendiri juga boleh. Kelihatan nggak yang part 2 ini, bagian 2? Kelihatan, Bu, bisa dilihat. Kelihatan, Bu. Oke, yuk dikerjakan bersama. Number 1, Tom tidy apa Tom tidies? A or B? Number 1, A or B? B, B. Kenapa kok B? karena dia itu pakai is. Karena Tom kepalanya 1. Udah, gampangnya kayak gitu aja. Jangan is MR nanti tetap masih bingung. Oh, Tom gandengannya ini bingung. Cara gampang aja, karena kan kalian bukan jurusan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu pemahaman yang benar-benar detail. Pokoknya kalian bisa ngomong bahasa Inggris keren, udah. Itu kan tujuannya ya. Oke, jadi Tom tidy apa Tom tidies? Tidies. Tidies. Number 2, we listen apa we listens? Number 2, A apa B? A. A. Pinter. A. Number 3, Mary usually watch atau Mary usually watches? A or B? A. B watches. Ayo, hati-hati. Mary kepalanya berapa? 1. 1, berarti watches. watches. Ayo, hati-hati. Harus ada penambahan S-nya. Kalau sendirian itu rawan kedinginan soalnya, makanya dia butuh, malah kepanasan ya, makanya mulai butuh S. Oke. Number 4, the girls often play atau play? Play. Ayo, girls-nya ada berapa? Play. 2. Gadisnya, tahu dari mana ada 2? Lebih dari 1, Mem. Lebih Ada dari S-nya. 1. Jumlahnya spesifiknya berapa nggak tahu, pokoknya jumlahnya ceweknya ada lebih dari 1. Itu karena kepalanya jadi banyak, jadi dia pakai play tanpa S. Number 5, I swim apa I swims? Swim. Swim. A ya. Number 6, they do apa they does? Do. 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 Pinter. Yuk, sekarang yang poin 4, Romawi 4. Fill in with don't or doesn't. This is the negative form, negative sentence. Ini kalimat negatif. Jadi tugas kalian adalah mengisi don't apa doesn't. Pilihannya 2 itu aja, gampang. Yuk, number 1, start from, saya panggilin aja. Yang lain, you can mute your microphone. Number 1, Vincent. Mr. Vincent, number 1. Read number 1. Bill doesn't play tennis every Sunday. Bill Doesn't play tennis every pinter. Sunday. Bill karena kepalanya 1 jadi doesn't. Bill doesn't play tennis every Sunday. Good. Number 2. DA Larasati. We don't go to the park. We don't go to the park. Okay.
Number 3, Tony Bang Mega. Number 3, Kate don't like to eat fish. Donut. Don. Kate kepalanya berapa? 1. Kalau gitu pakai don apa doesn't? Sorry, Mom. Doesn't Doesn't. Doesn't. Kate Doesn't. doesn't like to eat fish. like to eat Okay. fish. Number 4, Ulfa. Su, itu nyebutnya su, bukan suwek. Su. So doesn't wear long dresses. Su doesn't wear long dresses. Su tidak memakai gaun panjang. Doesn't ya, oke, pintar. Number 5, Yuliati. Number 5. Number 5, I don't like to get up early. I don't like to get up early. Sambil saya jelaskan juga ini deh. Dalam bahasa Inggris, kalau huruf konsonan ketemu huruf vokal, ini kata pertama konsonan, lalu kata berikutnya vokal, bacanya jangan berhenti, jangan get up. Itu ketok deso. Sambung, get up. Wake up, bukan wake up, wake up. Check in, bukan check in, tapi check in. Pick up, bukan get out, tapi get out. Get out. Jadi kalau ada huruf konsonan ketemu huruf vokal, digabung aja, biar keren bahasa Inggrisnya kalian. Gitu ya. Masih banyak contoh yang lain. Pokoknya aturannya kayak gitu. Yuk, lanjut. Nomor berapa tadi ya? Nomor berapa sih kita sekarang? Oh, number 6 ya. Number 6, Muhammad Kusnadi. Number 6. Coba. My brother doesn't like to drink milk. My brothers. Ada berapa kepalanya my brothers? Banyak. Nah, banyak. Kalau banyak berarti don't apa doesn't? Ayo. Ayo. My brother don't like. Pinter, my brothers don't like. Karena brothers-nya ada banyak. Oke, number 7. Julieta. Number 7. My cousin doesn't not know Italian well. Oke, my cousin doesn't know. Karena cousin kepalanya 1 ya. Oke, pinter. Number 8. Esterlita. Belum ya? Esterlita ya? Yuk, number 8. I don't like to walk with my dog. Pinter. I don't like to walk with my dog. Number 9. Ini yang off cam ini ada orangnya apa enggak? Jasmine Nabila. Number 9. Pam doesn't go to the gym. Pinter. Pam doesn't go to the gym. Number 10. Maura. Maura. They don't understand this rule. They don't understand this rule. Pinter. Number 11. Dani. Dani? Are you there? Tidak ada. Viva. Viva 11 nomor 11. Viva. Viva juga tidak ada. Alfia Rosyada. Yes, ma'am. Yuk, nomor 11 yuk. We doesn't often go to the movies. We don't apa? We doesn't. We pakai do apa pakai does? Ayo.
Iya, mem, saya, mem. Doesn't. We, Alfia? Doesn't. Kalau we itu pakai do ya, berarti don't. Ya, ayo dicek lagi yang saya tulis di Microsoft Word tadi ya. Yuk, nomor 12, Viva. Can you hear me? Iya, mem. I Yuk, can. nomor 12 yuk. Liz. Liz doesn't wear shorts at all. Pinter. Bacanya disambung. Ini T ketemu A. Liz doesn't wear shorts at all. Gitu ya. Ya, mem. Number 13, 13. Dani sudah muncul apa belum? Tidak ada. Fahmi, 13. Sudah ya? Belum ya? Belum. 13 yuk. Suaranya nggak dengar, Fahmi. Tim doesn't grow flower in the garden. Pinter. Ya. Imam Chandra nanti ya. Belum kebagian. Bentar. Oke, sudah. Sekarang ada pertanyaan terkait simple present sebelum kita lanjut ke kuis. Dian Wulandari, sinyal terganggu, terjeda-jeda. Oke, terjeda-jeda. Ayo, nggak ada yang tanya? Langsung ya, lanjut kuis ya. Karena kalau kuisnya ini gagal, kalian wajib dapat PR. Kalau kuisnya ini berhasil, nggak usah PR. Sudah selesai. Meskipun waktunya masih lama, sudah selesai. Yuk, are you ready? Jadi kuisnya cepet-cepetan nulis di kolom chat. Di kolom chat kalian masing-masing, nanti saya bantu tata grammarnya bener atau enggak, struktur kalimatnya bener apa enggak, nanti saya bantu cek. Jadi, mulai dari yang kalimat positif. Tulis satu kalimat positif, terserah subjeknya apa, terserah verbnya apa. Yang gampang-gampang aja. You understand me. Boleh. Yuk, silakan. Tulis di kolom chat. Duh, mana ini? Oh, Larasati. I have a cat. Pinter. Tony Bank. Kalau sudah ada Tony, kalau sudah ada verb, go ini kan sudah verb ya, nggak perlu dikasih to be. Jadi M-nya dihilangkan. I go to school, langsung gitu aja. Oke, Julieta, I read a book, pinter. Esterlita, I study English, good. Vincent, I go to church, pinter. Jasmine, I edit the video. Jasmine tambahin the ya, I edit video. Itu kurang genah. Tony Bang, sorry ma'am, I go to school, oke. Imam Chandra, kalau I will go, Imam, kalau ada kata-kata will itu berarti akan. Ini masuk ke kalimat, ke bentuk simple future. Kita sekarang materinya present, jadi yang gampang-gampang aja. Habis subjek langsung predikat atau langsung verb, ya. Jadi will-nya boleh dihapus. Yang lain, sudah ini saja. Nggak ada lagi? Oh, Ulfa. We are learning English. Ulfa, nggak usah verb ing. Jadi kalau verb 1 itu hanya learn. Jadi artinya kalau verb ditambahin ing itu artinya berbeda loh ya. Jangan dikira sama. Contoh, read itu membaca. Reading sedang membaca. So they are different. Jadi berbeda. Itu nanti masuk ke materi pertemuan berikutnya. Jadi we learn English, gitu aja udah bener. Kita sekarang kan posisi materinya simple sentence, jadi kalimatnya simple-simple aja. Habis subjek ya verb, itu aja. Ya Ulfa ya, jadi we learn English, gitu aja udah bener. Imam Chandra, I go to the village, bener. Viva ini sama dengan kalimatnya Ulfa tadi. Kurang tepat ya, karena ini present continuous jadinya, bukan simple present. Kalau simple present itu yang simple-simple aja. Jadi, you stand in front of me. Itu benar. Kalau you are standing, ini juga benar sih, cuman beda topik sama kita. Yuliati, she is cook. Karena cook sudah verb, nggak usah is. She cooks. Tapi cooknya dikasih s. Itu benar. Gitu ya, Yuliati.
Fahmi Syam, I like a cup of coffee. Benar, pinter. Dari sudah semua ya. Oke, saya cek secara keseluruhan. Kenapa semuanya? Oh, Muhammad Kusnadi, I love my wave. Wave itu ombak. Mbak. Kalau pakai V tapi ombaknya. Wife, tulisannya W-I-F-E. Jadi kurang tepat sedikit ya kalimatnya Muhammad Kusnadi, but it's okay. Kenapa dari sekian banyak ini subjeknya I semua? Paling gampang, Bu. Oh ya bener. Simple, Bu. Memang simple ya. Coba deh, ayo sekarang bikin lagi kalimat positif, tapi subjeknya nggak boleh I. Terserah, my father, my parents, my family. Apa deh terserah. Ayo. Pakai they, pakai we, pakai nama orang. Susi, Joko, and Budi boleh. Ayo. She wear the skirt. Hey, Vincent, be careful. Kalau she, dia berarti wear-nya harus dikasih. Sorry, ma'am. Ya, S. Ayo. Lupa. Julieta, they go to church. Benar. Yuk. It snows a lot in Russian. Oke, benar. Ayo, yang lain. Tony Bang Mega. Tommy play. Tommy kepalanya 1. Jadi play-nya harus dikasih S. Ya, Tommy plays. Yuliati, my sister likes. Benar. Like-nya dikasih S karena sisternya kepalanya 1. Benar. Tony Bang Mega, Tommy plays football. Benar. Ulfa, it lives in Surabaya. Itu tinggal di Surabaya. Maksudnya apa? Oh, kucing maksudnya ya. Maksud kamu it di sini kucing ya? Iya, karena kan kayak agak aneh. Benda itu tinggal di Surabaya. Benda kok tinggal ya kan? Oke, wis. Secara grammar Ulfa benar. Imam Chandra, Vincent plays football. Benar. Muhammad Kusnadi, Irma go. Muhammad Kusnadi. Irma kepalanya berapa? Dimarahi Mae Irma. Irma kepalanya 1. Jadi go-nya harus goes. G-O-E-S ditambahin E-S. Goes. Irma goes to minimarket. Tuh ya. Fahmi Syam. Sonny is my young brother. Bu, kalimatnya Fahmi loh. Kok nggak ada verb-nya? Nggak apa-apa. Itu juga termasuk simple present. Jadi dia pakai to be tanpa pakai verb itu juga menggambarkan menggambarkan simple present tapi nominal. Contoh, I am smart. Nah, itu juga termasuk simple present. Jadi nggak pakai verb, nggak apa-apa. Tuh. Esther Lita, it walks in my garden. Apa yang jalan-jalan gitu? Oh, tikus mungkin ya, Esther Lita ya. Tikus jalan-jalan di kebunku gitu mungkin ya maksudnya Esther Lita. Oke. Jasmine, my sister eats. Benar. Viva, my mother cooks. Alfia, my mom go. Alfia, ibu kepalanya 1. Jadi, my mom goes to the market. Gitu ya. Muhammad Kusnadi, Irma goes to. Benar. Maura, my brother plays. Benar. Alfia, my mom goes. Benar. Oke, pintar semua. Sudah. Progresnya kelihatan. Sekarang, tulis 1 kalimat, subjek terserah, verb terserah, dalam kalimat negatif. Yuk, kalimat negatif. Pakai don't apa doesn't. Ayo. 10 detik. Vincent, they don't go to the church. Benar. Esther Lita, they don't like to walk together. Benar. Viva, you don't hear that? Pinter. Larasati, she doesn't care about what people think. Good.
Julieta, I don't like read. I don't like to read. Ya, kurang TU. Imam Chandra, Irma doesn't cook. Benar. Fahmi, I don't drink this ice. Oke, benar semua. Pinter-pinter. Yuk, yang belum. Sudah semua? Maura, my sister doesn't like vegetables. Good. Muhammad Kusnadi, I don't play baseball. Betul. Tony, we don't like milk. Benar. Ya, udah pinter semua. Good. Sekarang kalimat tanya. Terserah mau pakai 2 pada di depan atau pakai 5W 1H. Terserah. Pokoknya kalimat tanya. Yuk. Do you understand? Apakah kamu paham? Nah, itu aja gampang. Tapi jangan dipakai. Itu kalimat saya. Do you hear that? Viva benar. Do you like me? Do we know you? Benar semua. Does she know? Does she know? Si, ma'am. Si, kelebihan age. No, it's okay. Maksud saya, does she know apa bahasa Indonesianya? Apakah dia tahu? Oh iya, apakah dia tahu? Oke, wes, nggak apa-apa. Secara grammar memang betul. Tapi kok saya belum pernah does she know? Biasanya kan does she know about apa? Gitu kan kalimatnya lebih jelas. Oke. Julieta, do you love me? Yes, I love you. Do you hear me? Yes, Alfia. Tony Bang, are you ready? Yes, I'm ready. Betul. What do you do on the weekend? Fahmi Syam, betul. Jasmine, do you know me? Betul. Imam Chandra, do you want? Do you want? What do you want? Apa yang kamu mau? Itu dikasih what. What do you want? Kalau do you want, itu biasanya setelah want dikasih apa? Misalnya, do you want a cup of tea? Apakah kamu mau segelas teh? Kalau hanya do you want, apakah kamu mau? Nah, itu agak ambigu. Kalau misalnya kamu nawarin orang ya, do you want it? Nah, kan ada it-nya di belakangnya sambil nunjukin bendanya apa. Hey, do you want it? Misalnya makanan, nah itu dikasih it. Jadi kalau hanya do you want, itu agak kurang, secara grammar betul. Imam Chandra, do you want secara grammar betul. Cuman dikasih keterangan lah lanjutannya ya. Oke, bagus semua. Dah, ada pertanyaan sejauh ini? Sebagian besar saya anggap sudah oke. Jadi no more homework for today. Bisa dipelajari materi yang sudah saya share di Google Classroom. Oke, karena sudah selesai materinya, nggak perlu sampai nunggu waktunya habis. Saya akhiri. That's all for today. Thank you for joining in my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Bye. Waalaikumsalam. Good evening. Waalaikumsalam.